Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrih wa miqdarihil azim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min al-ayah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian TKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita tercinta, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa kewajiban zohir yang paling utama dibanding ibadah zohir yang lainnya, yaitu ibadah sholat subuh. Alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan kewajiban kita juga, yaitu thalabul ilmi,
untuk mengkaji ilmunya Allah, bekal ibadah kepada Allah, supaya ibadah kita sesuai dengan ilmunya. Karena ibadah apapun bentuknya, kalau tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Kemudian kita niatkan selama kita ada di dalam masjid, niatkan untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf famadumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atma'u tabi'in, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Sekarang yang akan kita bahas tentang syarat-syarat tayamum. Baca dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarate tayamum iku asyaratun 10. Ayyakuna sawiji enta ono iku tayamum iku tetep biturabin kalawan debu. Wa ayyakuna lan kaping done yenta ono opo aturabu debune iku tahiratan kang suci. Wa alla yakuna lan kaping telune yenta ora ono iku turab iku mustakmalan kang wus den anggo. Wa alla yukhalitahu lan kaping pate yen tak olah nyampuri maring iku turab opo dakikun tipung wa nahwuhu lan bangsane dakik. Wa ayyaqsidat lan kaping limane yenta neja iku si mutayamim hu maring tayamum. Wa ayyam sahalan yenta ngusap si mutayamim wajhahu ing wajahe iku si mutayamim. Wa yadaihi lan tangan rorone iku mutayamim bidarbataini kalawan rong usapan. Wa ayyuzila lan yen tangilangaken iku si mutayamim an najasata maring najis awalan ing dalem kawitane tayamum. Wa ayyajtahida lan yen ta hati-hati iku si mutayamim fil kiblati ing dalem madhep kiblat qoblahu sadulunge tayamum. Wa ayyakuna lan yen nomor sangane yen ta ono opo atayamu tayamum iku tetep ba'da dukhulil waqti sause manjing waktu. Wa ayyatayamama lan kaping 10 yen tak tayamum iku si wong atau si mutayamim likuli fardin maring saban-saban fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Musonib memakai kalimah jamak yang mufradnya atau tunggalnya dari kalimat syartun dijamakan jadi syurutun sesuai dengan wazan fu'ulun. Syarat-syarat berarti banyak.
yang dinamakan dengan syarat menurut kaidah fiqhiyah ma wajaba wastamarro ay wastaqarro. Yang dinamakan dengan syarat itu adalah perkara yang wajib tetap adanya, mau tidak mau syarat apapun ibadah tentu ada syarat dan rukunnya, termasuk yang membatalkannya. Syarat ini adalah mau tidak mau, cocok tidak cocok, sesuai tidak sesuai, harus ada. Apabila salah satu syarat, terutama di bab tayamum yang 10 ini, salah satunya tidak ada, maka tidak sah tayamumnya. Itu yang dinamakan dengan syarat. Sedangkan yang dinamakan dengan tayamum, tasawur dulu. Tayamum itu adalah termasuk hadas. Cuma bisa hadas kecil, bisa hadas besar terjadinya tayamum itu. Karena terjadinya tayamum itu karena salah satunya adalah tidak adanya air, atau air ada cuma sedikit. Air tersebut dibutuhkan oleh binatang yang lain, sehingga apabila dipakai untuk wudhu, maka binatang yang lain tidak memakainya, mengakibatkan binatang yang dimuliakan oleh syara mati, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Atau caimah masih banyak, walaupun lebih daripada 1 hari umpamanya, walaupun bulan kemarau, tetapi air masih banyak untuk dipergunakan untuk wudhu atau mandi besar. Tetapi menurut dokter, si A apabila terkena air mengakibatkan penyakitnya tambah parah, maka diganti dengan tayamum. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Itu dasarnya. Apabila kalian dalam keadaan sakit sehingga apabila terkena air mengakibatkan sakitnya tambah parah, au ala safarin, air banyak tetapi dalam perjalanan, apabila keluar susah, bisa diganti dengan tayamum. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau di antara kalian ada hajat, BAB, goit di situ BAB, kemudian tidak menemukan air, falam tajidu ma'a, kemudian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka dianjurkan oleh agama untuk bertayamum dengan debu yang suci dan menyucikan. Was, ada suci tetapi tidak menyucikan. Dari redaknya suci dan mensucikan. Itu yang dinamakan dengan tayamum. Sekarang mana saja yang termasuk syarat tayamum yang 10? Saya minta air hangat ya, putih hangat ya, panas. Nggak usah aja ya, air putih aja. Yang pertama syarat tayamum itu adalah harus dengan debu. Ayyakuna biturabin, tanah yang diolah kemudian dibakar dijadikan debu. Nah, ini mau tidak mau menurut Imam Syafi'i harus seperti itu. Kalau tidak ada debu, seperti menurut ini secara asli, secara hukumnya, umpamanya di kendaraan baik di pesawat maupun di kendaraan darat, mobil, kita tayamum dengan yang ada di depan kita di jok. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tidak sah.
Dari mana yang membolehkan? Nah, itu pendapat imam yang lain. Pendapat Imam Syafi'i tetap harus dengan debu. Maka guru saya almarhum al-maghfurlah, begitu waktu berangkat melaksanakan ibadah haji tahun 96 dulu, semua jamaah dianjurkan dan diharuskan harus membawa debu. Membawa debu. Pas begitu praktek di perjalanan di pesawat kan harus dan wajib sholat di jama'. Nah, dipakai debunya. Karena menurut imam, karena kita pakai Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak memakai debu. Bikin dulu. Persiapkan. Beda dengan antara debu tayamum dengan air. Kalau air pasti anggota wudu yang kita pakai anggota wudu harus rata dengan air, tetapi tayamum tidak harus rata. Seperti sela-sela ini nih, jari tidak harus diolesin dengan debu, tidak, cukup begini saja prakteknya. Ini jangan dulu sampai sikunya. Nah, ini kan belum kena. Nah, untuk sebelah sini balikin. Nah, ini jangan dikenain juga. Nah, si jari ibu jarinya ini, nah ke sini, ya, makasih. Tuh, itu caranya. Jadi syarat yang pertama, tayamum itu harus memakai debu, tanah yang berdebu, dan harus yang keduanya nih suci. Tidak sah berarti bertayamum kalau tidak memakai debu. Jadi saya anjurkan berusaha dulu. Kalau masih ada usaha sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah haji atau bepergian kemanapun, bikin dulu debu, bikin dulu, dibakar, kemudian supaya jadi tipung. Bagaimana caranya? Bikinin. Karena tidak sah menurut Imam Syafi'i kalau bertayamum tidak memakai debu. Syarat pan mawajaba wastamarra ay wastaqarra, perkara yang wajib serta tetapnya, mau tidak mau harus. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan syarat yang kedua memakai debu tetapi debunya harus suci dan mensucikan. Pakai debu tetapi mengambilnya dari tanah yang dikencingin binatang umpamanya. Walaupun dibakar tetap aja secara hukumiahnya debu tersebut adalah najis. Baik najis mukhafafah, najis mutawasito, atau najis mughaladho, harus bersih, harus suci dari najis dan mensucikan. Teliti dari mana ngambilnya. Nah, kalau dari air tanah dari kolam empang yang ada di kampung terutama mah jangan. Biasanya empang di kampung itu adalah yang buang BAB atau BAK itu langsung ke situ. Cari tanah yang jauh atau terhindar dari najis, digali, jangan dari atasnya dulu, bersihin atasnya, kemudian digali. Nah, pas agak bawah diambil, kemudian dibakar, dijadikan debu. Seperti bikin itu apa namanya, genteng, nah, seperti itu. Dua, debunya harus suci dan mensucikan. Wa alla yakuna musta'malan, syarat yang ketiga, debunya jangan yang sudah dipakai mustakmal. Berbeda dengan air.
Kalau airnya 2 kula, walaupun sudah dipakai air tersebut karena syaratnya harus umpamanya 2 kula ada airnya, walaupun sudah dipakai tidak masalah. Nih, sedangkan debu tayamum yang yang debunya untuk tayamum, walaupun debunya banyak umpamanya, nah, kalau sudah dipakai tidak sah. Maka harus dipersiapkan 4 tempat atau 2 tempat dulu untuk muka dan untuk tangan. Nah, jadi 3 lah yang penting tangan ini jangan kena gitu kan. Kemudian muka tuh. Jadi ini syarat doang. Jadi tidak harus debu itu harus nempel di telapak tangan dan nempel di anggota tayamum, muka dan tangan, tidak usah. Maka ada petunjuknya, tempelin ini dulu, baru dipakai. Nah, setelah yang dipakai tadi, walaupun masih banyak di sini tempat tadi yang sudah dipakai, dibuang. Nah, takutnya masih nempel di situ debu, maka ambil lagi kertas atau tempat yang lain untuk 2 anggota badan yang belum, yaitu tangan kanan dan kiri. Pakai lagi kiri dulu, ngambilnya tangan kiri kan harus tangan dulu, kanan dianjurkannya kanan dulu. Nah, berarti gini, buang dulu, baru sini. Ini belum nih. Beres. Nah, baru 1 tempat lagi. Nah, jangan ngambil di sini. Nggak boleh menempelkan telapak tangan kanan yang bekas ditempelkan telapak tangan kiri yang sudah dipakai untuk kanan tadi. Nggak boleh. Mustakmal namanya. Debu yang sudah dipakai tidak sah. Nah, tempelinnya berarti sebelah sini. Nah, tempel. Buang dulu. Nah, baru sini ya. Harus paham ya semua cara bertayamum dari ujung sini. Lepas dulu jam yang menghalangin jam tangan, pokoknya lepas. Nah, baru sini udah beres. Nah, buang. Nah, karena punya pikiran begini, nanti buat dipakai lagi buat tayamum selanjutnya, kemudian bekas yang tadi dipakai dimasukin lagi, tidak sah, sebab mustakmal. Kemudian dicampurin, beda dengan air. Kalau air yang mustakmal yang sedikit kemudian dicampurkan dengan air yang banyak, air yang sudah dipakai tidak jadi, yang belum dipakai tidak mutanajis, tidak ada jadi najis. Kenapa? Sebab 2 kula airnya. Tetapi kalau debu beda. Walaupun banyak bawa debunya, umpamanya berapa kilo umpamanya contoh ini yang bekas ini tadi sedikit dicampurkan dengan debu yang belum dipakai yang begitu banyak, tetap yang debu yang banyak ini jadi mutanajis, tidak sah. Wa alla yakuna mustakmalan, syarat yang ketiga debunya jangan yang sudah dipakai, buang langsung, buang. Harus benar-benar memahaminya nih, fikih tentang hadas. Jadi tayamum itu baik untuk hadas kecil atau hadas besar, baik pengganti wudhu atau pengganti mandi besar. Tiga, wa alla yukhalitahu dakikun wa nahuhu, dan jangan debu tadi yang belum dipakai, yang kemudian debunya yang suci dan mensucikan, jangan tercampuri dengan tepung yang lainnya, tepung-tepung yang lainnya. Contoh debu tanah, kemudian kita membawa umpamanya apa yang kayak yang putih itu, yang tepung terigu umpamanya, dicampurin ke situ, tidak sah, nggak boleh.
Tepung terigu dipakai untuk bertayamum, tidak sah, tidak sah. Kenapa? Hah? Apa? Ya, tepung itu, tepung yang putih-putih itu tuh. Kemudian dicampurkan dengan debu yang dari tanah, tidak sah. Wa ala yukhalitahu dakikun wa nahwa, atau semisil itu. Apa saja yang sama dicampurkan, umpamanya pengen wangi umpamanya, tidak sah, tidak boleh. Berapa part ya? Jadi hati-hati kalau ada kita membawa debunya dari tanah, takut ada tepung yang mencampuri debu yang dari tanah tadi yang akan dipakai untuk bertayamum. Wa ayaksidahu, kemudian yang kelimanya harus bermaksud untuk bertayamum, berarti berniat. Saya niat untuk bertayamum karena kalau mau memakai, walaupun ada air, walaupun kalau pakai air menurut dokter ini tambah parah, maka diganti bermaksud, niat, berarti berniat. Jadi apapun bentuknya ibadah harus ayaksidahu, artinya berniat. Iman diucapkan atau tidak. Bahkan menurut ulama yang lain, walaupun diucapkan, ditalafuzkan kalimat niat, tetapi hatinya tidak berniat, tidak termasuk orang yang berniat. Kenapa? Wa mahalluha al-qalb, bahwa tempatnya niat itu adalah hati. Jadi kalau awas, dalam rukun itu ada rukun qauli, ada rukun i'tiqadi, ada rukun fi'li. Rukun qauli, kewajiban-kewajiban, contoh dalam sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat yang harus diucapkan oleh lisan kita. Artinya apabila termasuk rukun qauli, kemudian pas yang harus wajib diucapkan, lisan kita tidak mengeluarkan suara, begini umpamanya membaca Fatihah dalam hati, tidak sah sholatnya. Kenapa? Membaca suratul Fatihah termasuk rukun qauli, kewajiban yang harus diucapkan di waktu sholat, bukan diam walaupun dalam hati dibaca. Kenapa? Bukan niat, bukan termasuk bagian hati membaca Fatihah, tapi bagian lisan. Bagian hati mah cuma niat saja. Wa ayaksidahu, bermaksud untuk bertayamum. Contoh lagi, di waktu sholat umpamanya kalau ditalafuzkan usolli fardul isya'i, umpamanya arba'a rakaatin, ketinggalan oleh si imam, keburu ruku dia, tidak usah usolli lagi, gak usah, langsung begitu masuk sudah berniat, saya akan melaksanakan sholat isya berjamaah, niat 4 rakaat jadi makmum umpamanya menghadap kiblat, langsung saja dalam hati itu, langsung begitu kita bikin saf, Allahu Akbar, sah. Wa ayaksidahu. Bagaimana kalau ada waktu? Nah, kalau ada kesempatan mah silakan dituntun hati kita dengan mentalafuzkan niat. Wat talafudzu biha sunnatun, mengucapkan niat itu, mentalafuzkan niat itu dengan suara yang kedengaran minimal oleh telinga kita, itu hukumnya sunat. Sunat hukumnya. Jadi walaupun tidak diucapkan sah, asal hatinya wa ayaksidahu, berniat. Pantas baginda Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniat, pastinya sahnya amal itu berniat. Ya. Kalau tidak berniat mah, contoh tidur itu adalah hukumnya itu jawaz, artinya seseorang mau tidur tidak akan diganyar dan tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak tidur tidak disiksa, tidak dibanjar oleh Allah, tidak, jawaz. Tetapi kalau berniat tidurnya supaya sehat dan supaya bisa melaksanakan ibadah yang lainnya dan bisa bangun di waktu malam, maka tidurnya jadi pahala dengan adanya niat. Tuh, awas, hati-hati.
kita niatkan kalau tidur itu berniat supaya fresh, supaya fit, supaya kuat bangun malam. Siang tidur itu tujuannya kailulah jam 11 sampai jam 12, kailulah disebutnya. Nah itu berniat atau bertujuan supaya nanti di waktu malam bisa bangun malam, bukan bangun doang. Bangun malam itu dikala orang lain lagi tidur, kemudian kita bangun, kemudian qiyamul lail, sholat di waktu malam, kemudian bisa mengeluarkan air mata, maka insya Allah dia akan masuk surga. Dalam hadis kan gitunya. Wa ayyak sidahu, tergantung niat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa ayam sahawajahu wa yadahi bidorbataini. Yang kelima, syaratnya tayamum itu seseorang mutayamim yang bertayamum harus mengusapkan telapak tangannya ke wajah dan kedua tangan, dua tangan kanan dan kiri dengan 2 kali usapan. Baik muka tetap harus 2 usapan. Darinya pakai 2 ini, jangan pakai sebelah gini, sebelah nggak boleh. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Ada. Dah. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Mudah niatnya juga. Nawaitu tayamum, saya niat bertayamum karena dengan tayamum itu untuk membolehkan melaksanakan sholat lillahi ta'ala. 2 usapan. Jadi untuk muka 2 usapan, untuk tangan juga wayadaihi, dan 2 tangan bidorbataini, sama dengan 2 usapan. 1 usapan buat tangan kanan, 1 usapan lagi buat tangan kiri. Sama sampai siku juga. Sama halnya seperti wudu, wudu sampai siku atau beserta sikunya, beserta sikunya. Nah, kalau tidak akan sempurna membasuh atau mengusap siku, kemudian dilebihin daripada sikunya, maka melebihinnya itu adalah termasuk wajib. Malayatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Dalam usul fikihnya, perkara yang tidak akan sempurna tentang wajib kecuali dengan melebihinya, maka melebihinya itu jadi wajib hukumnya. Hebat ilmu agama itu, harus ada usul fikihnya. Belajar fikih harus dengan usul fikihnya, hadis harus dengan mustalah hadisnya. Nah, supaya kenapa harus dikaji mustalah hadis? Sebab untuk membedakan yang tingkatan hadis itu di mana hadis itu. Ada hadis kalau kita tidak percaya tidak kufur, tidak kufur kalau tidak percaya. Tetapi ada hadis tingkatannya lebih atas, hampir mendekati dengan Al-Quran, maka kalau tidak percaya kufur. Nah, itu diketahui oleh hadis dhaif, hadis maudhu, hadis hasan li ghairihi, hadis sahih, hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir yang kalau tidak percaya jadi kufur. Nah, tahunya dari mana? Dari mustalah hadis. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tayamum itu harus dengan 2 kali usapan, baik terhadap muka atau terhadap 2 tangan. Mana yang dimakan muka harus paham. Kalau dari atas mulai, tetapi yang sempurna, yang biasa, mulai tumbuhnya rambut dari atas. Bagaimana kalau yang botak? Kalau yang botak jangan sampai ke belakang, ke sini gak usah. Maaf nih. Gak usah kesininya, disesuaikan dengan kebiasaannya. Al-mu'tadili, yang biasa, yang normal. Dari mana mulai tumbuhnya rambut itu? Dari sini. Nah, yang biasanya dari sini, ya dari sini biasanya. Kalau yang botak yang tidak ada sama sekali, gak usah ke belakangnya, gak usah. Sampingnya telinga, bawahnya dagu. 2 usapan, baik muka atau tangan, 2 tangan sampai sikunya, sama 2 kali usapan.
Tidak usah digosok-gosok, tidak usah. Beda dengan wudu. Wudu harus rata satu kali, dihitung 3 kali itu air. Pak, kalau wudu pakai air harus rata dulu, satu kali rata, ambil lagi, jangan gitu belum rata, itu dihitungnya 1 kali. Sah, cuma tidak sempurna. Nah, jadi ambil 1 kali airnya dari keran, kemudian kesiniin, ratain, ambil lagi, ratain, dan seterusnya. Ya, itu cara praktek 3 kali itu. Bukan 3 kali diginiin, tapi tidak diratain, itu dihitungnya 1 kali. Kalau berbicara sah, ya sah, cuma tidak sempurna. Yang keenam, wa ayuzilan najasata. Wajib seorang mutayamim yang bertayamum harus menghilangkan najis. Wajib yang ada di anggota wudu, yang ada di anggota badan kita, hilangkan dulu najisnya. Baul itu kencing atau hajat besar, sucikan dulu, bersihkan dulu, sucikan. Kemudian atau najis yang nempel di anggota tayamum, yaitu muka dan 2 tangan, bersihin dulu. Jangan sesudah, contohnya perempuan, sebelum dibersihin mukanya kemudian memakai bedak. Bagaimana coba? Kan jelek, bukan bagus, malah jelek. Bersihin dulu, cuci muka, wudu dulu, baru memakai bedak. Nah, itu juga sama. Tayamum juga, apabila di anggota tayamum atau anggota badan kita, zahir badan kita ada najis, tidak sah. Apalagi di tempat di anggota tayamum yang muka dan 2 tangan. Bersihkan dulu najisnya, baik najis mutawasito, najis mukhaffafa atau najis mughalatoh, awalan di pertama sebelum melaksanakan tayamum. Kemudian yang ke-7, wa ayajtahida fil kiblati qablahu. Nah, bedanya ini antara tayamum dengan wudu. Kalau berwudu, kemanapun menghadap, imam menghadap ke sebelah timur, utara, selatan, atau ke sebelah barat, sah. Cuma utamanya menghadap kiblat. Keutamaan doang. Wudu menghadap kiblat hukumnya sunat dan keutamaan. Walaupun menghadap ke sebelah timur umpamanya atau sebelah selatan, boleh, sah wudunya. Cuma tidak mendapat keutamaan. Berbeda dengan tayamum. Awas. Ini syarat yang tadi bisa pemakai debu, oke. Kemudian cara mengusapkannya 2 kali, oke. Tetapi harus menghadap kiblat. Wa ayajtahida fil kiblati qablahu, harus hati-hati mana arah kiblat. Tuh, agak susah juga tuh. Pelaksanaan tayamum itu tidak sah kalau menghadap sebelah timur, sebelah utara, ke sebelah selatan. Wa ayajtahida fil kiblat. Kenapa? Menghadap kiblat itu di waktu tayamum merupakan syarat tayamum. Apabila merupakan syarat tayamum menghadap kiblat, maka seseorang mutayamim yang bertayamum tidak menghadap kiblat, maka tidak sah bertayamumnya. Tuh, hati-hati. Wa ayajtahida fil kiblati qablahu. Nah, ini kurang diperhatikan nih masalah kiblat, menghadap kiblatnya ini. Bagaimana kalau di kendaraan? Kalau kita bertayamum di kendaraan, karena salah satu syarat harus menghadap kiblat. Nah, pas begitu pertamanya di waktu berniatnya, posisinya itu harus menghadap kiblat dulu. Dan bisa tidak menghadap kiblat di 2 perkara. 1, sholat siddatul khauf, di waktu banget perangnya yang begitu dahsyat, apabila menghadap ke kiblat akan ditembak oleh musuh kita, maka boleh menghadap kiblat kemanapun menghadap kita, ke sebelah utara, sebelah selatan umpamanya, sebelah timur, mangga, tergantung musuh di mana adanya. Musuh di sebelah timur, ya ke sebelah timur, Allahu Akbar. Yang satu menjaga takut ada
musuh nembak, yang satu sholat yang lainnya boleh. Yang kedua fi safari, di perjalanan, karena susah untuk menghadap kiblat, apalagi umpamanya si kendaraan itu terus berjalannya ke sebelah timur, bagaimana menghadap kiblatnya, umpamanya susah. Bisa kalau di dua perkara, satu di sholat sidatul khauf, yang kedua di perjalanan yang susah untuk menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Itu di waktu sholat. Tetapi di tayamum mah wa ayajtahida fil kiblati, seseorang karena tidak memakai air, karena susah, maka diganti dengan tayamum, maka tayamum pertamanya harus menghadap kiblat dulu. Berapa? 8 ya. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Syarat yang ke-9, bahwa tayamum itu harus sesudah manjing waktu sholat. Tidak sah seorang tayamum sebelum masuknya waktu sholat, jam 11 umpamanya, atau setengah 12, atau kurang 5 menit lagi ada waktunya adzan, ini 5 menit lagi takutnya ketinggalan tayamum umpamanya, tidak sah. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru tayamum. Jadi tidak sah tayamum kalau belum masuknya sholat, waktunya sholat, tidak sah. Berbeda dengan wudhu. Wudhu mah walaupun jam 10 umpamanya menunggu sholat zuhur, jam 10 sudah ke masjid wudhu, kemudian bisa menjaga yang membatalkan wudhu, sah wudhunya, sah wudhunya. Contoh lagi, intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Sholat maghrib umpamanya, setelah sholat maghrib tidak pulang dulu ke rumah, karena antara sholat maghrib ke sholat isya itu sebentar waktunya. Dari sholat itu 1 jam lah, pakai sholat, pakai wiridan, tinggal setengah jam lagi, mendingan itikaf, pakai sholat, sholat sunat-sunat yang lainnya, sholat awabin umpamanya, menunggu. Mangga lebih bagus awabin dulu, luar biasa pahalanya sholat awabin itu, menjelang sholat isya. Kemudian sholat mutlak, masih ada waktu, kemudian itikaf, membaca Al-Quran, membaca sholawat, kemudian sampai masuknya sholat isya, dia tidak batal, sah. Tetapi kalau tayamum tidak seperti itu, beda. Tayamum itu harus disyaratkan manjing dulu waktunya atau masuk dulu waktunya sholat, ya. Manjing itu masuk kan? Masuknya sholat waktu sholat. Wa ayatayamama likulli fardin, yang ke-10-nya syarat tayamum itu adalah tayamum itu untuk setiap fardu, setiap kewajiban. Tidak sah umpamanya sholat maghrib, mungkin saja ke depan mah kita bisa jadi karena mungkin air tidak ada, atau mungkin di perjalanan, atau bagaimana, mungkin dengan tayamum salat maghrib umpamanya dalam keadaan ada di rumah umpamanya, ada di daerah, begitu masuk salat waktunya salat maghrib, kemudian kita tayamum. Kemudian intidharus shalah ba'da shalah, kan dianjurkan menunggu salat ke salat, itu adalah sunat yang luar biasa, menghapuskan dosa itu, apalagi dipakai ibadah, bukan ngomongin orang, pakai ibadah ya. Kemudian menunggu sholat, akan melaksanakan sholat lagi, kemudian tidak bertayamum, tidak sah. Kenapa? Tayamum itu wa ayatayam likulli fardin, jadi tayamum itu untuk 1 kali kewajiban saja, adapun sunatnya boleh. Setelah melaksanakan sholat fardu tayamum, yang sholat sunatnya tidak usah tayamum lagi, tidak usah. Bagaimana cara? Contoh di perjalanan, karena kita di jama umpamanya sholatnya, awas, imam berangkat akan melaksanakan ibadah haji di pesawat atau di kendaraan darat, mobil umpamanya,
kemudian dijama kita sholatnya itu zuhur dan asar. Nah setelah masuknya sholat zuhur pakai sholat dijama takdim. Jama takdim itu dari kodama yakni takdiman, mendahulukan. Mestinya sholat asar itu dibelakangkan di waktu sholat asar, ini kalau ditarik ke sholat zuhur ditakdim, namanya sholat takdim. Nah setelah sholat zuhur kemudian kita tayamum, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Setelah salam karena akan dijama, tayamum lagi untuk melaksanakan sholat yang di asarnya, tayamum lagi gitu, paham? Jadi termasuk, nah ada saudara kita yang akan berangkatnya hari Senin, ingat kalau pakai tayamum kemudian dijama sholatnya, pasti dijama pasti karena agak darurat. Jadi satu kali fardu untuk satu kali tayamum, satu tayamum untuk satu kali fardu. Jadi tayamum zuhur dulu atau di jama takhir. Kalau jama takhir asar dulu, kemudian tayamum untuk asar. Beres sholat asar untuk sholat zuhurnya tayamum lagi. Begitu, atau maghrib dan isya. Pasti dua-duanya itu di jama pasti. Nah, caranya bahwa tayamum itu untuk satu kali fardu, tidak boleh seperti wudhu baik di jama takdim maupun di jama takhir, asal tidak batal wudhunya, sah satu kali wudhu, tetapi tayamum untuk satu kali kewajiban. Adapun sunat, nah kalau di jama gak usah pakai wirid, gak usah pakai ba'diyah, qobliyah, gak boleh. Ya saking rajinnya umpamanya setelah dijama umpamanya subhanallah alhamdulillah, enggak usah, cukup aja istighfar, umpamanya istighfar biasa seperti yang tadi subhanallah alhamdulillah akbar, al-fatihah, udah. Walaupun tidak juga karena istilahnya darurat. Nah, ngapain kalau darurat dijama kan gitu. Cuma agama membolehkan termasuk rukhsah walaupun waktunya masih senggang, masih luas. Apabila kita bepergian boleh dijama. Allah senang bagi orang yang mengambil rukhsah walaupun waktunya masih banyak, silakan ambil kemurahan syara itu, ya, ambil. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang tentang tayamum. Jadi begitu umpamanya salat zuhurnya diakhirkan, contoh, kemudian tayamum untuk salat zuhur. Begitu selesai salat zuhur umpamanya datang waktu asar, udah asar lagi, udah adzan lagi, karena salatnya diakhirkan, nggak lama waktunya. Nah tidak jadi kalau dilanjutkan dengan sholat asar. Kenapa? Dia hadasnya itu adalah memakai tayamum, maka harus bertayamum lagi. Ingat-ingat, tayamum itu untuk satu kali fardu atau kewajiban. Adapun sunatnya boleh, yang wajibnya cuma satu kali. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pertanyaan, cukup di sini. Insyaallah nanti rukun tayamum apa saja, ada berapa nanti di bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi